Yang Ramadan Masjid Azhar karena pakai AC dingin, jam 1 siang buka pintu, bogelimpangan korban perang Ukraina. Tidur di atas karpet, telungkup pula, tumpah air liur basi, pas di tempat sujud. Malam orang sholat tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Makanya kalaupun mau tidur di masjid telentang. Pak Ustadz, aku cuma lah telentang pun ngencas juga Pak Ustadz. Parah kali ini ya. Kalau ngencas juga telentang, sebelum berangkat itu bawa pempers. Pasang di sini. Setuju? Setuju pula orangnya, astagfirullahaladzim. Saya pernah ceramah, anak-anak nih lompat sana, lompat sini, ditariknya jilbab emaknya, ditarik lubang hidung emaknya. Inilah dulu yang waktu emaknya mengandung, yang dinyanyikannya Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Jamak buat kita tak mas bisa paham. 80% masjid bergantung pada sound system. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap. Alah lupa pula pantunnya. Anak raja menangkap balam, balam dijebak di kain kasa. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini udah banyak yang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini murah rezeki, panjang umur, sehat badan, hutang lunas. Wah, makin kuat, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita, mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah sebagai sarana mempertebal keimanan kita kepada Allah. Panjang kali sholat berjamaah ke masjid. Jadi nanti setelah diumumkan jatuh 1 Ramadan, malam itu pun kita ramai-ramailah sholat berjamaah ke masjid, sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bunyi sambutannya macam jamaah kekenyangan makan kolak 4 mangkuk. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi tolong 3 hari lagi, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, tolong dilatih Bilal-Bilal yang suaranya mantap-mantap supaya semangat nanti tarawih. Siap? Mestinya di acara ini diadakan, tapi apa boleh buat udah berlalu. Nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya dibuat acara lomba Bilal menyambut Ramadan. Jadi jangan lagi Bilal yang di zaman ayah hatuk kita dulu. Allahumma sholli ala. Dia yang berselawat, kita yang ragu. Ini sampai selesai apa tidak ini? Karena Bilal itu berpengaruh. Tolong mintakan ke Buya Amin pesantren I'anatul Thalibin. Mintakan ke Ketua Majelis Ulama Perawang kita nih. supaya masjid-masjid ini ada kertas untuk Bilal.
Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Karena banyak masjid yang tak ada kertasnya, dilaminating pakai plastik. Kertasnya lalu sudah hilang, udah lupa orang bacaan. Akhirnya entah apa-apa kata Bilal. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Ada pula beberapa masjid tuh saya dengar menjerit-jerit aja. Allah. Apa maksudnya? Kira-kira sanggup tak kita di depan Nabi Muhammad? Depan Nabi Muhammad. Allahu alaih. Kata Nabi, malaikat Jibril, kau tepukkan muncung dia nih. Kurang ngajar. Carilah suara yang merdu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Begitu. Kenapa suara ustadz ini nyaring sekali? Makanya makan rebus ubi sama sambal belacan. Itu rebus ubi sama belacan. Gimana makannya masih tutup plastik? Tadi saya sampai ke Perawang. Ustadz, sebelum kita tausiah, Ustadz minum-minum teh dulu. Mampirlah, disediakan teh manis. Saya tengok pula ada rebus ubi, ada sambal belacan, ada pula keladi. Saya tengok, wah ini sedap kali ini. Begitu pas mau dicocah, udah mau dicocol, ibu-ibu sudah berdiri semua. Cemanalah aku mau mencocol, tak jadi ku makan. Ini maulah terbawa mimpi malam nanti. Bapak Ibu yang dibilang. Tapi sampai kemari terobat hati, Masya Allah, tabarakallah. Perwiritan Ar-Rahman, perwiritan Al-Azhar, perwiritan An-Nisa, jangan tepuk tangan lu, masih lama nih. Perwiritan Kem 3, perwiritan Al-Ikhlas, perwiritan Nurul Ikhlas, perwiritan Nurul Yakin, perwiritan Al-Jannah. Patutlah Perawang ini aman-aman karena banyak perwiritan. Ada pula yang komplain ini, tunggu dulu ku bacakan. Perwiritan Muslimah PT Sir. Ada lagi di balik-balik itu ada. Ibu ini maksudnya perwiritan ini wirid Yasin. Wirid Yasinnya hari apa? Hari Jumat. Selagi ibu-ibunya ada perwiritan, baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian, insya Allah Perawang ini akan tetap terjaga dan terpelihara. Tapi kalau sudah istri-istrinya tak lagi wirid Yasin, tak tahtim tahlil, rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu, bajunya you can see, you kamu ken iso, sin delok, sampean ison delok, ketiak bojone aku. Maka dunia Perawang sudah kiamat. Perawang ini apa arti Perawang? Ini aslinya bukan Perawang, ini aslinya Perawan. Perawan. Orang Bugis susah menyebut ujung N. Orang Bugis kalau makan pisang dia bilang makang pisang. Makang pisang di bawah jembatan. Maka Perawan ini orang Bugis menyebutnya Perawang. Itu pengaruh Bugis terhadap dunia Melayu. Kalau tak percaya, tanya sama Daeng Yusuf, Ketua Masyarakat Bugis Riau. Dia yang menjelaskan itu. Salah satu pengaruh Bugis di bumi Melayu Riau adalah Perawan jadi Perawang. Jelas?
Nanti ibu punya anak-anaknya bertanya, mama. Ya, perawang itu apa? Perawang itu yang merawang-rawang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kira-kira malam tarawih ibu ke masjid apa tidak? Perempuan lebih bagus sholat di dalam pekarangan, lebih bagus sholat dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Ustadz berceramah begitu. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa ibu ke masjid? Kalau begitu perempuan lebih bagus di rumah apa di masjid? Udah mulai ragu. Kalau ada ustadz yang ceramah begitu, ustadz, seingat saya ada juga hadis satu lagi ustadz. Hadis satu lagi itu bunyinya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Dan di Masjid Nabawi itu ada 3 pintu kalau kita menghadap ke arah kiblat. Pintu yang pertama Babul Baqi karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Dan pintu yang ketiga adalah Babun Nisa. Apa arti Babun Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan juga sholat ke masjid. Jadi kalau begitu perempuan lebih baik di rumah apa di masjid? Tadi mulai sepi. Mudah kali berpaling ke yang lain. Tapi nabinya satu. Kenapa hadisnya mengatakan ada yang mengatakan bagus di rumah, ada yang mengatakan bagus di masjid? Kalau keadaannya tidak aman, banyak fitnah, banyak mengganggu, maka perempuan lebih bagus di rumah. Sekarang sedang berkecamuk perang Israel menyerang Gaza Palestina. Perempuan khawatir tangkap diperkosa. Kira-kira perempuan di Gaza Palestina bagus di masjid apa di rumah? Di Perawang ini ada tentara Israel. Ada. Kira-kira perempuan lebih bagus di masjid apa di rumah? Bagus di masjid. Karena di masjid ada pengajian. Dari Isya ke Tarawih ada kultum, ada tadarus, mengaji, tablik akbar. Maka jangan ragu nanti ke masjid. Cuman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada di sebagian tempat, ke masjid dia, telekong mukenanya diletakkan di bahu. Pergi ke masjid pakai celana legging. Banyaklah atuk-atuk masuk paret. Mengengok celana legging tadi. Nah, ibu tolong ke masjid pakai baju panjang. Ada ibu-ibu ke masjid dipakai parfum setengah botol dari rumah. Sampai ke masjid imam sedang baca ayat. Wala ana abidum ma'abad. Hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Saking harumnya. Jangan memakai parfum terlalu karena merusak. Tapi bukan berarti bau ketiak aja masjid tuh. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai kita mengangkat tangan kawan pingsan. Yang membawa anak ke masjid, anak itu terbagi 3. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrat. Anak yang pertama sobi. Anak sobi ini 2 tahun, 3 tahun. Ini tak bisa. Membedakannya dengan mumayyiz. Yang mumayyiz itu sudah bisa ditegah tunjuk ajar. Kalau ibu bilang begini ya, dia insya Allah itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau anak ibu dibilang begini, diginikannya pula kita. Ini bisa dibawa nih. Bisa dibawa. Nah, nanti kalau mak sembayang, kau di belakang nih ya, jangan bergerak-gerak ya, jangan lari-lari ya, mengangguk dia. Itu bisa. Jangan dibawa anak, begitu takbiratul ihram,
Allahu Akbar. Kebetulan bapak nih sholat membawa kacamata. Diletakkannya kacamata itu di bawah. Setiap anak itu lewat, gitu dia. Gitu dia. Itu kalau begitu salam itu tak sampai ke kiri. Salam itu cuman kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kau. Yang saya cakapkan ini betul apa tidak, Bu? Terserah ibu mau bilang tak betul, ku sampaikan. Ini demi menjaga, jangan sampai nanti di Ramadan kita berkelahi di masjid gara-gara bini. Ini kan masjid ada perempuan di belakang. Pemisah laki-laki perempuan ini kan ada tirainya. Tirainya itu jangan dibuat macam net takrau. Ada tiang ini dibuat rendah. Saya kalau udah masuk ke masjid menengok tirai rendah. Untuk apa masjid pakai tirai rendah? Tirai itu fungsinya menutup supaya wajah perempuan tak nampak. Ini dibuat tirai rendah cuman sepinggang. Nampak muka perempuan. Yang sop paling belakang anak lajang, yang sop paling depan anak gadis. Lain bunyi aminnya. Amin. Ke masjid jangan memakai makeup yang berlebih-lebihan. Mati lampu pula di perawang pas memakai tadi. Sampai ke masjid kawan senyum, awak senyum. Kawan ketawa, awak ketawa. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Ketawa pula anak-anak ini macam paham aja kalian. Jadi Ustadz bedak ini tak boleh Pak Ustadz. Menyesuaikan warna kulit boleh. Ada model manusia ini pucat. Kalau dia tak berbedak, berjumpa di tempat wudhu, disangka orang mak lampir. Itu boleh dipakainya. Hanya sekedar menunjukkan yang normal. Yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang udah normal jadi abnormal, tidak boleh. Ini syarat-syarat ini bisa diingat. Insya Allah ibu-ibu ini sudah cukup syarat semuanya. Ibu menengok ke atas, warnanya tak banyak, hitam putih. Tapi saya menengok ke bawah, melihat macam pelangi sedang turun ke perawang. Ada yang jilbab merah hati, ada yang biru Tosca. Ada yang coklat hitam, ada masya. Mudah-mudahan semua jilbab udah lunas. Sepele kali Ustaz Somad ini. Ustaz nggak tahu kalau perawang ini orangnya kaya-kaya, berduit semua. Tengok aja tadi sumbangan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat 25 juta. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Biasa kalau orang kita puji, itu hidung tuh langsung mengembang. Maka tadi pas saya bilang, ini orang perawang kaya-kaya, duitnya banyak, menyumbang Yayasan Tabung Wakaf Umat 25 juta. Pas ku bilang 25, udah mulai mengembang deh kan. Maka untuk menguncupkannya itu cepat takbir. Allahu Akbar, kuncup dia balik. Ibu kalau dipuji jangan lupa menyebut Allah. Ini anaknya Bu, iya cantik ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, begitu. Ini kadang orangnya dipuji, ini anak ibu, iya cantik ya, siapa dulu mamanya? Padahal yang dibawa ini anak tetangga. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masjid apa nama kita? Hah? Saya sudah tahu, cuman mau ngetes jamaah ini. Tanda orang ini selalu sholat ke sini. Kadang orang di kampung tuh ditanya, ada masjid di kampung kau? Ada.
Apa nama masjidnya? Apa ya? Apa ya? Masjid Al-Azhar ini dijamin orang nyaman di sini. Kenapa? Ada AC-nya. Tengok AC. Inilah menunjukkan masyarakat Perawang ini kaya-kaya. Alah, pura-pura tak mau pula nyebut amin. Saya pernah sholat waktu sujud Allahu Akbar. Kipas angin itu tak usahlah kalian urus hari tadi. Ku tengok itu aja yang lurus macam tak ada waktu lain. La ilaha illallah. Iya pula. Tadi itu aja diurus itu. Kenapa tak dari semalam kalian siapkan? Mancing-mancing ngamuk orang ini. Saya ini tidak marah. Bunyinya aja kuat karena sound systemnya mantap. Sampai mana tadi? Itulah Luffy. Aku menengok orang betulkan kipas bilang pengajian gua. Sholatlah saya di masjid. Allahu Akbar. Begitu habis dari sujud, pasir di kening, semen kasar. Tapi masjid Al-Azhar, tengoklah keramiknya. Jangankan lantai masjidnya, toilet WC-nya pun berkeramik. Memanjat keramik itu sampai ke atap. Luar biasa memang jamaah Perawang ini, luar biasa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki orang yang sudah berwakaf nih ya Allah. Masjidnya pakai menara cantik, tak berpintu pula menara nih. Tolong Pak pengurus pasang pintu. Aku khawatir naik anak-anak ini nanti melompat orang itu dari atas, nauzubillah. Kalau anaknya tak apa-apa, bapaknya melompat. Inilah anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Anak-anakku apa kabar? Sehat kalian? Kalian datang nih dipaksa mak kalian. Anak-anak bisa datang duduk tertib mendengar pengajian ustadz. Itu menunjukkan waktu dulu dalam kandungan ibunya bersolawat. Salatullah, salamullah. Itulah hasilnya. Saya pernah ceramah, anak-anak nih lompat sana, lompat sini, ditariknya jilbab emaknya, ditarik lubang hidung emaknya. Inilah dulu yang waktu emaknya mengandung yang dinyanyikannya Kiong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Ternyata kalau mau menengok anak yang soleh, maka pendidikannya adalah dari ibu yang solihah. Apa pula ibunya soleh? Ibu ini udah hilang konsentrasi, gue tengok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perasaan saya ke Al-Azhar nih, Masjid Azhar nih baru sekali nih ya. Baru sekali. Tapi rasanya kita macam selalu udah lama kenal. Kata jamaah nih, alah Ustadz aja kepedean. Kami Ustadz selalu jumpa Ustadz, pagi jumpa Ustadz, mau tidur malam jumpa Ustadz. Ustadz lah yang menghabiskan paket 2 giga kami tuh. Bapak, kalau istri kalian suka pengajian, kalian suka apa tak suka? Kalau istri kalian menonton pengajian, Ustadz Das'ad Latif, Buya Yahya, Gus Baha, ustadz-ustadz kita, bersyukurlah pada Allah. Sekarang banyak perempuan yang ditontonnya TikTok, isinya ulat pinang sama ulat sagu. Asal sudah memang geletar-geletar macam orang kena setrum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semua. Mudah-mudahan ibu semua istiqomah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solihah. Matinya husnul khatimah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masjidnya sudah bagus, AC-nya sudah mantap, lantainya sudah keramik, karpetnya apalagi. Maka jangan lupa sound system. Ini ceramah, ini bisa lancar, ini kan karena sound systemnya mantap. Coba kalau baru-baru aja saya tausiah, assalamualaikum. Jamaah buat kita tak bisa paham. 80% masjid bergantung pada sound system. Imam pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mati sound system. Makmum ragu, udah bangkit atau belum? Khotib Jumat, saya pernah khutbah 2 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Selesai sholat. Habis sholat Jumat, jamaah komplain. Kenapa Ustaz cepat kali? Mik kalian bermasalah. Tapi Masjid Azhar Masya Allah. Tapi nggak tahu juga lah ya. Ini kan mic luar ini kan, yang dalam. Tapi kalau ditengok dari gaya-gayanya itu bagus. Tengok toanya di atas, kubahnya pula emas. Oh, luar biasa. Mas Karyo. Ini masyarakat Perawang nih sukunya suku apa? Macam-macam. Ada orang Jawa. Bapak Ibu pripun kapare? Api, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Lah ya ada orang awak. Mbak Akaba. Don sana ambo kasadonyo insyaallah lai sihat-sihat pulang basamu awak beko Idul Fitri ke Kampuang. Banyak juga orang awak. Biado. Halak kita sesudena. Horas. Banyak juga. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Agak Kareba. Madeceng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Jawa, mau orang Batak, kita semua diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang Perawang masuk ke masjid membawa suku. Mana ada? Belum pernah lagi mentang-mentang imamnya Ustadz Al-Nob, Allah nan gadang bana. Nggak ada. Semuanya mengatakan Allahu Akbar. Itu maknanya apa? Masuk ke masjid jangan bawa apapun. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya apa pula? Punya pengurus. La ilaha illallah. Masjid ini punya Allah. Sehingga tidak ada orang yang berkata, kalau bukan karena tanah saya, kalau bukan karena brondol saya, kalau bukan karena sumbangan saya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengurusnya. Jangan asal-asal aja tidur di masjid. Maunya aja di masjid. Siang Ramadan Masjid Azhar karena pakai AC dingin. Jam 1 siang buka pintu. Bogelimpangan korban perang Ukraina. Tidur di atas karpet. Telungkup pula. Tumpah air liur basi. Pas di tempat sujud. Malam orang sholat tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Makanya kalaupun mau tidur di masjid telentang. Pak Ustadz, aku cemana lah, telentang pun ngences juga Pak Ustadz. Parah kali ini ya.
Kalau ngences juga telentang sebelum berangkat itu bawa pempes.